Senin tanggal 16 Maret tahun 2020, Ahmad Basir melakukan penyerahan berkas calon wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 ke Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa Kota Balikpapan. Ahmad Basir juga memohon kepada pihak dari PKB untuk dapat memberikan dukungan kepada beliau untuk menjadi salah satu bakal calon pemimpin Kota Balikpapan ke depannya. Nah, ini bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dan sama-sama kita hormati Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Balikpapan serta jajarannya yang saya hormati Ketua Dewan Suro dan Sekretaris Dewan Suro Partai Kebangkitan Bangsa Kota Balikpapan, yang saya hormati Ketua Penjaringan beserta anggotanya Pilkada Kota Balikpapan Partai Kebangkitan Bangsa, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga saya bersama-sama dengan tim kami dan pengurus Partai Nasdem, ada sekretaris Partai Nasdem, kemudian ada ketua-ketua DPC se-Balikpapan, dan alhamdulillah juga pada pagi hari ini saya sudah menunaikan sebagai bentuk komitmen saya untuk maju menjadi salah satu bakal calon wali kota atau wakil wali kota Kota Balikpapan untuk ikut berkontestasi dalam pilkada Kota Balikpapan tahun 2020-2025. Pada kesempatan ini saya merasa bangga dan bersyukur berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian Partai Kebangkitan Bangsa. Sebenarnya tidak asing buat saya dan hampir setiap saat sering berkomunikasi dengan beliau di samping kanan saya dan teman-teman dari Partai Kebangkitan Bangsa yang lain, Pak Ketua. Namun demikian, seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa pilkada ini adalah proses politik. Makanya dari awal saya sudah berkomitmen untuk menggunakan jalur partai politik, karena sebenarnya memang untuk proses politik itu harus dilalui dengan partai politik. Walaupun sebenarnya tidak ada larangan dari aturan kita untuk menggunakan bukan jalur partai politik. Pada kesempatan ini saya di hadapan Bapak Ibu sekalian, pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kota Balikpapan, memohon hanyalah sekiranya berkenan untuk bisa memberikan dukungan kepada kami menjadi salah satu bakal calon pemimpin Kota Balikpapan ke depan, dan saya mohon mudah-mudahan pilihan Partai Kebangkitan Bangsa Kota Balikpapan sama pilihannya dengan DPP Partai Kebangkitan Bangsa untuk menjatuhkan pilihannya ke kami. Jadi saya insya Allah akan berkomitmen untuk bisa bersama-sama Partai Kebangkitan Bangsa ke depan membangun kota ini bersama-sama, bukan hanya mengantarkan menjadi calon dan nanti akan jadi insya Allah, tapi setelah itu jauh lebih berat kegiatan kita, kerjasama kita untuk membangun Balikpapan ini bersama-sama. Karena ke depan membangun Kota Balikpapan ke depan itu bukan hanya tugas dari wali kota atau wakil wali kota dan anggota DPR saja, tapi ini semua adalah tanggung jawab kita semua, seluruh stakeholder yang ada di Balikpapan. Makanya kita ingin membangun Balikpapan itu dan partisipasi seluruh warga Balikpapan. Kewajiban kita selaku partai politik, kewajiban kita sebagai calon pemimpin, kewajiban kita sebagai pemimpin satu saja, yaitu mensejahterakan seluruh masyarakat Kota Balikpapan. Apapun itu prosesnya, muaranya adalah harus kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan kita tidak ada gunanya kalau tidak mensejahterakan masyarakat kita. Masyarakat Kota Balikpapan bukan hanya, sering saya sampaikan, bukan hanya di kota sana, tapi seluruh warga Kota Balikpapan yang berKTP Balikpapan.
Apalagi sekarang saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, Kota Balikpapan ini mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diinstruksi Bapak Presiden dan disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa insya Allah ibu kota negara yang baru akan berada di Kalimantan Timur dan Balikpapan ini sebagai ibu kota penyangga. Sebagai penyangga harus siap, artinya masyarakatnya harus siap, semua harus bahu-membahu untuk bisa menyongsong. Jangan sampai nanti masyarakat kita, warga kota Balikpapan hanya jadi penonton dalam hal pembangunan IKN. Makanya ini tanggung jawab kita semua. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan kebersamaan kita semua, terutama Partai Kebangkitan Bangsa untuk kita ke depan, saya optimis dan saya yakin kita akan memenangkan. Amin. Belakang kita adalah kiai-kiai kita, ada para habib kita, ada para ulama untuk mendoakan. Amin. Saya yakin perjuangan itu tidak bisa mata-matanya lahiriah saja, tapi kita harus berusaha. Di samping ikhtiar, kita harus berdoa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ajat kita ini insya Allah akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan dengan kehadiran kami di sini, menyampaikan atau menyerahkan dokumen dari kelengkapan untuk menjadi salah satu calon yang bisa diusulkan direkomendasikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Saya siap apa yang menjadi arahan, dan sekiranya masih ada yang kurang, kita akan menyelesaikan atau kita akan memperbaiki atau kita akan menyempurnakan sekiranya masih ada yang kurang. Saya akan mengikuti proses yang ada di internal Partai Kebangkitan Bangsa dan saya akan mengikuti proses itu. Dengan komunikasi dengan PKB sendiri sejauh ini seperti apa Pak Ketua? Ini apakah sudah melakukan sebelumnya atau karena hanya menjelang pemilihan Ketua? Oke, komunikasi saya dengan Partai Kebangkitan Bangsa, orang-orangnya, dan saya tahu bahwa di belakang Partai Kebangkitan Bangsa itu adalah kaum Nahdien. Dan jujur saja, pada kesempatan ini saya buka ke teman-teman. Awal sekali saya ingin maju, saya langsung ketemu beliau, ke rumah beliau untuk berdiskusi. Bahkan mungkin ada salam komando saya dengan beliau. Awal sekali, gitu. Artinya komunikasi itu terbangun, bukan karena mau maju jadi calon, tapi kita sudah membangun komunikasi jauh-jauh hari. Bahkan semua partai politik seperti itu. Karena saya meyakini bahwa dengan kita membangun ruang komunikasi yang selebar-lebarnya dengan siapa saja, yakin pasti kita akan bisa mendapatkan hasil lebih maksimal. Nah, ini jadi saya ingin tegaskan di sini, saya membangun komunikasi bukan saat kena mau pilkada saja, tapi saya sudah membangun komunikasi jauh-jauh hari, bahkan intens komunikasinya. Ya sekarang juga saya sudah ketemu dengan Pak Ketua DPC, tapi secara keseluruhan saya sangat dekat dengan warga PKB. Oke, Ketua, saat ini kan hasil survei menunjukkan Ketua naik dari di bawah 10% jadi 16%. Tanggapan ini? Ya, alhamdulillah kita patut bersyukur kalau toh memang itu survei seperti itu. Tapi kita sebagai manusia nggak boleh jumawan, kita cukup berusaha saja, berikhtiar saja. Kalau sekiranya dari hasil usaha itu ternyata survei kita naik, ya alhamdulillah. Tapi sekali lagi mudah-mudahan itu tidak membuat kami menyembuhkan diri dan jumawa dalam hal ini. Justru itu menjadi cambuk buat kami dan tim untuk selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menaikkan elektabilitas. Mudah-mudahan dengan naiknya elektabilitas itu masyarakat bisa lebih percaya dan benar-benar kita bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat. Amin. Yang pertama PKB